Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang keutamaan mencari ilmu. An Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Ay man ishtaghala fil ilmi an-nafi' alladhi la yajuzu lil balighi al-'aqili jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannati wa liridhallahi subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban linnari wa lisukhtillahi subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dalik. Beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang nggak boleh nggak tahu, harus tahu, maka sejatinya dia itu sedang mencari surga dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Yang kedua, ada ilmu yang kita boleh nggak tahu. Adapun yang pertama, yaitu ilmu yang kita harus tahu, nggak boleh nggak tahu, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya basic. Sholat, puasa, zakat, wudu, mandi besar, ya kan, menghilangkan najis, itu sifatnya basic. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa wudu tanpa adanya ilmu wudu. Tidak akan bisa yang namanya melakukan mandi besar kecuali dengan mempelajari ilmunya mandi besar. Kita tidak akan bisa yang namanya menghilangkan najis secara suci dan benar kecuali kita sudah mempelajari ilmu bagaimana kita menghilangkan najis secara sah dan benar. Lalu kemudian kita tidak akan bisa sholat kecuali dengan mempelajari ilmu sholat. Kita tidak akan bisa puasa yang benar kecuali dengan kita mempelajari ilmunya puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Nah, kemudian kita tidak akan bisa melakukan zakat yang betul karena zakat gak sama dengan sedekah. Maka tidak akan bisa sedekah zakat yang betul kecuali dengan cara apa? Mempelajari ilmu zakat, semacam itu. Dan seorang ketika wajib melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib mempelajari ilmunya haji. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menjalankan ibadah haji kecuali harus belajar ilmunya haji dan umroh, semacam itu. Lalu kemudian kita basicnya seorang suami katakan, maka dia tidak akan bisa menjadi suami yang baik kecuali harus mempelajari ilmunya bagaimana menjadi suami yang baik. Kita tidak akan bisa menjadi seorang istri yang baik kecuali harus mempelajari bagaimana menjadi istri yang shalihah, semacam itu. Kita tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi ayah dan ibu, kecuali harus mempelajari bagaimana menjadi orang tua yang baik yang bisa memberikan figur lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Sekiranya anaknya bangun tidur mata ngelihat orang tuanya, ayah ibunya dalam keadaan sholat, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ngobrol tentang masalah hal-hal yang positif yang apa, buat karakter seorang menjadi baik, semacam itu. Itu sifatnya apa? Basic, seperti itu. Kita seorang anak maka wajib belajar bagaimana menjadi anak yang berbakti. Itu sifatnya basicnya. Kita punya hati, ya kan, maka kita harus mempelajari bagaimana kita itu menjaga hati kita dari hal-hal yang negatif dan mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur, tawakal, sabar, qanaah, jujur, ya kan, lalu kemudian bersyukur, ikhlas, wara', zuhud, dan seterusnya tanpa mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Mustahil. Aywa. Maka ilmu yang semacam ini adalah ilmu yang sifatnya basic, yang harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Yang kedua, ilmu yang boleh kita nggak tahu, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yang sifatnya pendalaman atau profesi khusus. Contohnya apa? Ahli di dalam ilmu agama secara mendalam, sehingga dia ahli dalam ilmu fikih, tafsir, hadis. Nggak wajib, tapi harus ada yang namanya perwakilan. Nggak wajib semua orang jadi seorang dokter, nggak wajib, tapi harus ada seorang dokter. Nggak wajib semua orang ahli di dalam teknologi, tapi harus ada. Kenapa? Fardu kifayah, perwakilan. Nggak wajib semua orang mempelajari ilmu yang namanya astronomi, nggak wajib, tapi harus ada, seperti itu. Maka itu sifatnya apa? Fardu kifayah, yang sifatnya perwakilan, seperti itu.
Maka ilmu-ilmu yang pertama tadi itu nggak boleh nggak tahu, harus tahu. Kenapa? Itu sifatnya fardu ain. Fardu ain adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Semua orang harus menjalankan, baik yang laki-laki maupun perempuan, bagi yang kaya ataupun miskin, bagi yang tampan ataupun yang nggak tampan, bagi yang cantik ataupun yang nggak cantik. Semua harus belajar. Bagaimana mungkin kita akan bisa menutup aurat kalau kita nggak tahu ilmunya menutup aurat? Dikira menutup aurat hanya sekedar semacam itu, enggak. Ada cara menutup aurat yang jelas dan sah secara syar'i, semacam itu. Yang mana di sini jelaskan kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang mencari ilmu, ya kan, maka pada hakikatnya dia sedang mencari surga dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu-ilmu yang sifatnya basic tadi. Fahimtala? Aywa. Akan tapi barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka sejatinya dia sedang mencari apa? Mencari neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Maka kita jangan berhenti untuk belajar, kita harus belajar ngaji, ya kan? Ketika ada seorang kiai, seorang ustaz, seorang guru, ya kan? Kita harus datang ke beliau bukan hanya sekedar sowan, tapi juga ngaji, pelajari ilmu yang sifatnya basic, yang sifatnya nggak boleh nggak tahu. Yang pertama tadi, semacam ya kita sempatkan seminggu sekali, nggak apa-apa wis, datang majlisan ke situ. Atau sebulan sekali wis, paling lama. Karena ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan menjadi orang yang baik, maka dia akan difahamkan di dalam ilmu agama. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan faham ilmu agama, maka dia akan dimudahkan datang ke majelis. Ketika ada seorang kiai, seorang ustaz, seorang ustadzah, ya kan, seorang habib dan seterusnya, dia datang ke situ bukan hanya sekedar sawan, tapi belajar ngaji, tahu hal haram, tahu sah tidak sah, minimal ilmu-ilmu yang sifatnya basic, yang poin pertama tadi, semacam itu. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya man jaa ajaluhu wa yadlubul ilma laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu, maka dia akan jumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis ketika mati dalam keadaan mencari ilmu, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan majelisan, dalam keadaan masih di pesantren dan seterusnya, maka dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah tidak malu. Kita senang ketemu dengan Allah dan Allah senang ketemu dengan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu senang ketemu dengan Allah dan Allah senang ketemu dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu, ya kan, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di surga, jaraknya dia dengan para nabi itu hanya dekat sekali, hanya setangga doang. Subhanallah. Itu apa? Orang yang mati dalam keadaan ngaji, entah itu majelisan atau di pesantren atau yang lainnya semacam itu. Di sisi lain, sedekah yang paling afdal kata Nabi Muhammad SAW yaitu afdalus sadaqati ayyata'allama al-mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahu al-muslim. Sedekah yang paling afdal, ini bukan saya yang bilang, tapi yang bilang adalah Nabi Muhammad SAW. Sedekah yang paling afdal adalah kamu belajar ilmu, lalu kemudian setelah kamu faham dan mengerti, kamu ajarkan ke orang lain. Wah, itu sedekah paling top. Nah, apa yang bisa kamu ajarkan, ajarkan.
Hal-hal yang bermanfaat yang bisa kamu ajarkan, ajarkan. Bukan hanya sekedar masalah ilmu agama saja, enggak. Apapun yang bisa kamu ajarkan, ajarkan. Itu sudah kamu itu dianggap sebagai orang yang dermawan sangat luar biasa. Jangan dikira orang yang ngajar itu enggak dermawan. Dermawan, dia dermawan dengan ilmunya. Semacam itu. Pernyataan ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Afdalus sadaqah. Sedekah yang paling afdal adalah kamu mempelajari suatu ilmu, suatu keahlian, suatu keterampilan, ya kan? Kamu bisa faham, mengerti, lalu kemudian kamu ajarkan ke orang lain. Maka itu adalah afdalus sadaqah. Kamu bisa apa? Saya bisa bikin roti, ajarkan ke orang lain bikin roti. Barangkali dia bisa bikin roti dan jadi jalan rezeki dia. Setiap kali dia dapat uang untuk menafkahi dirinya, keluarganya, anak istrinya, dan lain-lain, kamu dapat pahala. Kenapa? Ilmunya dari siapa? Kamu yang mengajarkan. Subhanallah. Kamu bisa apa? Saya untuk ilmu agama nggak bisa saya. Terus saya bisanya pinter cari duit, dagang top, saya pinter pokoknya. Ajarkan ilmu dagangmu ke orang lain. Maka setiap kali dia dagang, dapatkan uang berkat ilmu yang kamu ajarkan, kamu dapat pahala. Kenapa? Ilmunya dari kamu, kamu yang mengajarkan. Fahim tak? Ayo. Itu ketika ukurannya adalah apa? Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat untuk berbagi. Tapi kalau ukurannya pribadi diri sendiri, bahasanya malas lah, ngapain saya ngajarin kayak gitu. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Tapi ajarkan apa yang kita bisa. Oh, saya bisa jahit, bikin pakaian, ajarin ke orang lain. Barangkali dia bisa jahit, habis itu menjadi jalan rezeki dia. Dia buka jahit di rumahnya atau di mana gitu. Setiap kali dia dapat uang yang halal berkah, kamu dapat pahala. Kenapa? Kamu mengajarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai zat yang akram, yang paling dermawan. Salah satunya Allah memiliki sifat apa? Mengajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Kenapa Allah dinamakan akram? Alladzi 'allam, karena Allah mengajar. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan yang awalnya orang nggak tahu jadi tahu. Yang awalnya nggak bisa jadi bisa. Yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti. Maka semangat kita belajar. Kita belajar aja itu sama dengan kita itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pasti dapat. Apalagi setelah kita mendapatkan ilmu yang kita pelajari, kita faham, kita amalkan, kita ajarkan juga ke orang lain. Double itu. Double. Pahalanya luar biasa. Afdalus shadaqah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya sedekah itu bukan masalah uang saja, tapi segala macam bentuk kebaikan, kemanfaatan yang bisa kita bagikan ke orang lain, kita ajarkan, itu juga sedekah. Baca tasbih, baca la ilaha illallah, baca alhamdulillah, baca zikir-zikir, mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu semua adalah sedekah. Fahim tak lah? Maka nggak usah alasan ketika kita nggak bisa sedekah. Sedekah bukan hanya masalah uang saja, tapi sedekah salah satunya dengan mengajarkan apa yang kita bisa. Fahim tak lah? Ayo, jangan pelit ilmu lah. Jangan pelit ilmu. Apa yang kamu bisa, keterampilan apa yang kamu bisa, ajarkan ke orang lain. Barangkali dengan itu kita masuk surga. Allahumma amin. Barangkali dengan itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali berkat ilmu yang kita ajarkan ke orang lain sehingga menjadi manfaat bagi orang lain, itu menjadi penghapus segala macam kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita harus semangat belajar. Belajar khususnya ilmu-ilmu yang sifatnya basic tadi, karena itu nggak bisa dipisahkan, sifatnya fardhu ain. Seperti itu. Di sisi lain, orang yang alim, orang yang berilmu, itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, fadlul alimi al abidi ka fadli ala annakum. Keutamaan orang alim dibanding dengan orang yang banyak ibadah tapi nggak ada ilmunya, itu seperti saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian semua, orang-orang Islam. Jadi orang alim itu seakan-akan dia seorang nabi, sedangkan orang yang banyak ibadah tapi nggak ada ilmunya, itu seperti orang yang paling rendah kalau dibanding dengan Nabi Muhammad SAW. Gimana? Maka harus belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang semangat ibadah tapi tidak ngaji, tidak berilmu. Itu fatal sekali. Kenapa?
umumnya orang yang semangat ibadah tapi nggak ada ilmunya, dia nggak belajar, dia nggak ngaji, itu cepet GR, ngerasa sudah punya surga, sehingga dia nggak sadar sering meninggalkan kewajiban demi sesuatu yang sunnah. Nah, senang sedekah ke orang lain tapi malas sedekah ke orang yang paling terdekat, ke anaknya, ke kerabatnya, ke kakaknya, adiknya, orang tuanya, menantunya, mertuanya. Dia malas sedekah ke orang-orang sedekah, tapi paling semangat sedekah ke orang jauh. Salah. Salah. Kenapa? Karena sedekah ke kerabat, family itu pahala di atas pahala. Ya pahala sedekah, ya pahala silaturahmi, ya kan? Apalagi kerabat kita itu menjadi tetangga kita, maka secara otomatis ya pahala sedekah, pahala pahala silaturahmi, juga pahala berbuat baik kepada tetangga, double. Fahimtalah, ada ilmunya semacam. Yaitu nanti sering sekali orang yang semangat ibadah tapi tanpa adanya ilmu itu cepat GR, ngerasa, oh saya top luar biasa, berapa banyak masjid yang sudah saya bangun atau lembaga yang saya bangun, tapi masalahnya keluarganya kelaparan, bodoh amat, nggak dikasih makan, nggak dibantu. Kerabatnya, tetangganya, adiknya, kakaknya, kaya luar biasa dia, tapi ngelihat adiknya, keluarganya, atau abangnya, atau mbaknya punya anak gak bisa nyekolahin, dia gak ngurus, aku sebenarnya aku bangun masjid. La haula wala quwata illa billah. Salah. Ngelihat keluarganya, kemudian tetangganya kelaparan gak bisa makan, dia cuek, gak mau tahu urusan itu, yang penting saya bangun masjid. Salah. Kenapa? Ngasih makan satu suapan itu pahalanya lebih besar ketimbang membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, wa luqmatun fi batnil ja'i afdal min bina'ika lil Ka'bah." Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang kamu bangun Ka'bah. Bayangin Ka'bah. Bukan hanya sekedar masjid, enggak, Ka'bah. Subhanallah, itu pahalanya jauh lebih besar, ya kan, ketimbang membangun Ka'bah. Walaupun hanya suapan yang kita berikan kepada orang yang lapar. Kenapa? Urusannya nyawa, kemanusiaan itu didahulukan di dalam Islam. Subhanallah. Maka jangan kita semangat ibadah tapi nggak belajar, nggak ngerti ilmunya, hal haram nggak sama, mana yang harus diutamakan. Itu sangat salah sekali. Semangat tahajud kalau malam, kalau siang puasa, tapi dia berani sampai suaminya, atau suami jahat ke istrinya, la syai', nggak ada artinya. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi, ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fi dinin, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang paling afdal yang bisa kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memahami ilmu agama itu sendiri. Jadi memahami ilmu agama atau mempelajari suatu ilmu itu sudah bernilai ibadah yang sangat dahsyat sekali. Seperti itu. Kenapa? Karena ilmu adalah imam dan ibadah adalah makmumnya. Bagaimanapun ibadah harus sesuai dengan peraturan ilmu. Nggak boleh kita ibadah seenaknya, nggak boleh. Bisa jadi ibadah yang semacam itu bukan sesuai dengan aturan ilmu, tapi apa? Sesuai dengan nafsu. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang yang ahli fikih itu lebih sulit digoda oleh setan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia nggak ngerti ilmunya. Kata setan, kalau mengganggu 1000 orang ahli ibadah tapi mereka adalah orang-orang yang nggak ngerti ilmunya, ya gampang sekali kita goda, kita selewengkan, kita sesatkan, gampang sekali. Tapi satu orang yang ahli fikih, itu sulitnya minta ampun. Maka sekali lagi, marilah kita menjadi orang-orang yang semangat belajar, karena yang pertama, belajar itu sama halnya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ketika kita belajar dan faham, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang mengerti, itu seperti
apa? Perumpamaannya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad dengan orang-orang yang paling rendah. Artinya orang yang alim itu sama dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan orang yang ibadah tanpa adanya ilmu seperti orang yang paling rendah kalau dibanding dengan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ketika kita alim, ilmunya sudah kita kuasai, kita mengerti, lalu kemudian kita ajarkan, maka mengajarkan ilmu tersebut adalah shadaqah yang paling afdal. Ini pernyataan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ya kan, menjadi orang yang alim berilmu, ya kan, itu adalah cara menyembah Allah yang paling baik adalah apa? Berilmu. Alhamdulillah. Ayo, semoga kita semua dimudahkan ada Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke majelis, datang ke kiai bukan hanya sowan tapi ngaji, datang ke kiai untuk menimba ilmu. Sayang dong dia punya ilmu banyak, kita biarkan saja, nggak kita ambil sebanyak mungkin. Itu sangat muwadhir sekali. Harus kita ambil banyak ilmu dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. In kuntum mukhti'an sawibuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.